Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi Waalaikumsalam hari ini warahmatullahi wabarakatuh. kita perkuliahan fisiologi hewan dan ke pertemuan terakhir ya. Kita akan membahas mengenai sistem otot. Di sini ada jaringan-jaringan otot. Kemudian di sini bisa dilihat itu ada otot polos, kemudian ada otot lurik dan otot jantung. Nah, mengapa otot itu begitu penting bagi tubuh? Itu jawabannya sudah jelas. Karena dia adalah sebagai alat gerak yang aktif untuk menggerakkan tubuh sehingga tubuh kita dapat melakukan fungsi-fungsi tubuh secara normal. Kemudian jaringan otot ini menyusun 40 sampai 50% berat total tubuh manusia dan dia memiliki 3 fungsi yang utama. Yang pertama melaksanakan gerakan, kemudian memelihara postur tubuh dan juga menghasilkan panas atau suhu panas pada tubuh sehingga metabolisme berjalan dengan lancar. Sarkoplasma dan organel seperti retikulum sarkoplasma, mitokondria dan serabut intraseluler yang disebut juga dengan miofibril. Nah, ini struktur otot, ada gumpalan otot, kemudian ada serat-serat otot yang secara melintang, dan juga nanti di sini akan dijelaskan bagian Bapak, nggak ada suaranya, Bapak. ada suaranya. Suaranya kecil banget, Bapak. Oh iya, ini urutan bagian-bagian otot ya. Di sini ada gumpalan otot, kemudian ada fasciculus, nanti bisa dicari itu apa. Kemudian ada satu sel serat otot, juga ada miofibril, ada bagian sarkolemanya, kemudian ada bagian sarkomer, kemudian ada aktin dan miosin. Ini yang disebut dengan mikrofilamen. Kemudian jaringan otot itu terdiri dari 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik rangka, dan otot jantung. Nah, ini otot polos itu berada pada organ internal atau organ dalam tubuh. Kemudian otot jantung terletak pada jantung, dan otot rangka itu biasanya terletak misalnya ini pada kaki, bisa juga pada tangan. Kemudian otot polos ini ciri-cirinya dia itu bentuk selnya memanjang dengan ujung yang meruncing. Intinya itu satu, berada di tengah. Miofibrilnya itu tidak berwarna atau polos dan merupakan otot yang tak sadar, dipengaruhi oleh saraf otonom, artinya dia bekerja di luar kesadaran ataupun bekerja di luar kehendak dari perintah otak. Kemudian reaksi terhadap rangsangnya itu lambat, tidak memiliki sarkomer. Untuk kemudian kontraksinya itu berjalan lambat, bertahan, dan juga jarang gagal atau jarang mengalami kekelahan. Kemudian ciri-ciri lainnya yaitu kontraksinya lambat, bertahan, dan jarang pegal atau jarang mengalami kelelahan. Ataupun ini otot ini dia itu bisa bekerja terus-menerus tanpa mengalami kelelahan. Kemudian tidak selalu membutuhkan sinyal saraf, itu bisa dirangsang oleh peragangan ataupun hormon yang mempengaruhinya itu. Kemudian fungsi dari otot polos ini dia melangsungkan gerakan di luar kehendak, contohnya gerakan zat atau makanan pada saluran pencernaan, yang artinya makanan itu yang masuk ke saluran pencernaan akan diproses oleh gerakan otot polos ini tanpa kita melakukan perintah. Kemudian mengontrol diameter pembuluh darah dan bola mata, yang artinya diameter pembuluh darah itu bisa kecil ataupun besar tergantung dari zat yang melewatinya. Nah, untuk bola mata juga ini dia bisa memipih atau mencembung terhadap rangsangan yang diterima. Kemudian otot polos ini terletak pada 6 lokasi utama. Yang pertama di dalam mata, kemudian ada di dinding pembuluh darah, saluran nafas, saluran pencernaan, organ urinarius atau organ pengeluaran, kemudian juga terletak pada organ reproduktif, baik itu laki-laki dan wanita.
Kemudian sekarang ke otot lurik atau otot rangka. Sebentar ya. Ciri-cirinya, bentuk selnya itu silindris, relatif memanjang, intinya itu banyak, terletak di tepi sel, intinya banyak yang artinya dia itu akan banyak menghasilkan suatu suatu energi yang dihasilkan dari mitokondria sehingga itu pergerakannya itu banyak. Miofibrilnya itu berwarna gelap dan terang, kemudian kerjanya itu dipengaruhi oleh otak, dipengaruhi oleh saraf pusat atau otot sadar, sehingganya gerakan apapun itu tergantung dari perintah otak. Kemudian reaksi terhadap rangsangnya itu sangat cepat, kemudian juga dia akan mengalami kelelahan jika bekerja terus-menerus. Kemudian miofibril itu merupakan baris panjang pengulangan sarkomer. Dan sarkomer ini adalah unit dasar dari kontraksi. Nah ini penampang melintang dari otot lurik, ada jaringan fibernya, kemudian ada bagian nukleusnya itu intinya, kemudian silinder besar ini adalah sebuah serabut dari selnya, kemudian ada bagian sarkolemanya, ada bagian mitokondrianya, itu banyak itu bagian mitokondrianya untuk menghasilkan energi. Kemudian ada filamen aktin yang tipis dan ada filamen miosin yang juga tebal. Juga ada zona Z, H, dan itu. Kemudian juga ini ada selaku filamen aktin yang tipis, kemudian ada filamen titin yang sifatnya elastik, dan filamen miosin yang juga cirinya tebal. Kemudian otak lurik ini fungsinya dia sebagai alat gerak yang aktif pada manusia dan hewan, kemudian berkonsentrasi secara cepat dan kuat, gerakan tulang dan tubuh. Otot rangka ini dia itu melekat pada rangka atau tendon. Sekarang ke otot jantung, disebut juga dengan miokardium. Ciri-cirinya bentuk selnya itu silindris, relatif panjang, susunannya hampir sama dengan seperti otot lurik. Kemudian intinya hanya 1-2 di tengah sel. Bekerjanya itu tidak di bawah kesadaran atau otot tidak sadar dan dipengaruhi oleh saraf otonom. Kemudian kontraksinya itu juga sama seperti otot polos, secara otomatis, teratur dan tidak pernah lelah. Kemudian reaksi terhadap rangsangannya itu berjalan dengan lambat dan besarnya itu berjabat. Nah, fungsi dari otot jantung ini, dia untuk menimbulkan kontraksi atau menyebabkan jantung itu, baik itu mengucup dan mengembang, sehingga darah akan terpompa menuju ke pembuluh darah. Kemudian otot jantung ini, dia hanya terletak pada dinding jantung. Yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Itu saja ya. Ini untuk mata kuliah singkatnya. Dari Sampai pertemuan. Nah, sampai sampai sini. situ. Iya, sudah selesai sudah. Fisiologi hewan sampai pertemuan ke-15. Ini Nggak ada soalnya kan praktek ya, Pak? praktikumnya kemarin ada enggak ya? Ya itu dah yang kemarin itu. Yang tentang apa ya kemarin ya kita praktikum itu detak jantung itu. Ya hampir sama sih fisiologi hewan dengan Habisman itu. Nanti lah kalau misalnya ada nanti saya carikan. Kan ini kan belum pernah ada tugasnya. Itu siapa ya? Nanti saya kasih tugas juga. Belum pernah ada tugas di fisiologi hewan. Iya, Pak. Loh ini Ivan baru masuk ya? Ya sudah nanti saya tak kabari ke Ivan ya untuk
Nggak apa-apa, apa? Mungkin telat karena lampunya mungkin di rumah sakit ya. Ivan gimana? Masih di rumah sakit apa sudah pulang? Ya untuk yang datang telat ya, ini maaf kuliahnya sudah selesai karena juga PPT-nya juga Maaf singkat. Bapak, suaranya ndak kedengeran Bapak. Oh iya. Ya untuk event yang baru datang, kita tadi sudah pembelajarannya sudah selesai dan juga kenapa singkat itu kan PPT-nya juga singkat. Nah untuk hal-hal lainnya nanti bisa bertanya ke Mifta dan juga nanti saya bagikan link pembelajarannya tadi di Google Classroom. Baik, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.